Ho sahabat lamaku. Meski tengah berada di antara banyak tamu, Charles tetap langsung menghampiri sahabatnya itu. Mereka berdua pun berpelukan. Hal tersebut tidak lepas dari sorot kamera media. Setelah memeluk Rama, Charles bergantian memeluk Kai. "Kau sungguh luar biasa boy," puji Charles. "Om bisa saja, aku masih sangat jauh dari itu om," sahut Kai sopan. Ketiganya berbicara dengan akrab. Semua mata menatap pemandangan itu dengan penuh tanya. CEO Adis yang dikabarkan tengah sakit itu mengapa bisa berada di sini? Berita online pun langsung menyebarkan foto-foto Kai yang menghadiri pameran berlian tersebut. "Sebentar ya, aku harus membuka pameran ini dulu." "Kai bersiaplah." Charles berpamitan untuk membuka acara yang ia buat. Pria parubaya itu menuju ke atas panggung. Ia berdiri di depan mikrofon dan memulai membuka acaranya. Tentu saja yang pertama adalah ucapan terima kasih untuk semua yang datang ke acara pameran yang telah ia buat. Namun setelahnya ia mengumumkan sebuah karya yang sengaja akan ia berikan kepada seseorang. "Malam ini saya akan mengenalkan kepada Anda semua sebuah karya baru dan mungkin hanya satu di William Diamond." Seorang wanita membawa sebuah baki, di sana terdapat set perhiasan berlian yang sungguh indah. "Perkenalkan Light of the Sky, locks ini dibuat dari white diamond dipadukan dengan blue sapphire diamond. Dan Light of the Sky ini saya persembahkan khusus untuk putra dari sahabat saya Kai Bumi Abinawa." Plok plok plok. Semua orang bertepuk tangan riuh. Kai sedikit terkejut, pasalnya ia hanya meminta satu set perhiasan saja, namun ia tidak menyangka akan diberikan sesuatu hal yang sungguh istimewa dan luar biasa. Kai pun diminta menuju panggung. Charles lalu menyerahkan sendiri set perhiasan tersebut kepada Kai. Kai sungguh tidak bisa berkata apa-apa, ia hanya mengangguk mengucapkan terima kasih lalu memeluk Charles. Media tentu saja tidak ingin melewatkan momen tersebut. Bahkan Kai yang menerima set perhiasan berlian dari Charles langsung menjadi topik utama di portal berita online. Hal tersebut tentu saja membuat Soraya terhenyak. Ia yang tengah berada di apartemen bersama Hugo sungguh terkejut saat melihat portal berita online yang menampakkan foto Kai. Pria itu sungguh sangat gagah dan ketampanannya tidak perlu diragukan lagi. Seketika keinginan Soraya untuk kembali mendekati Kai menyeruak. Terlebih set perhiasan dari William Diamond secara khusus diberikan kepada Kai membuat jiwa materialistis Soraya memberontak. "Apa yang kau lihat Ham?" tanya Hugo setelah kembali dari kamar mandi. Pria itu langsung duduk di sebelah Soraya dan melihat ponsel milik Soraya. Soraya hendak menyembunyikannya namun tangannya kalah cepat dengan Hugo. "Bajingan. Pria itu terlihat baik-baik saja. Apa yang sudah kulewatkan? Kapan acara itu berlangsung Soraya?" "Malam ini." Soraya menjawab singkat, ia merasa kesal dengan Hugo namun ia mencoba menutupinya. Hugo pun segera bangkit dari ranjang dan mengambil ponsel miliknya lalu berjalan ke balkon. Pria itu tampak sedang menghubungi seseorang dengan raut wajah serius. Namun setelah ia menutup ponselnya, pria itu tersenyum devil. "Baiklah, rupanya aku harus kembali lagi bermain denganmu." Soraya acuh dengan apa yang dilakukan Hugo. Ia menganggap Hugo hanya merasa marah saja melihat kondisi Kai yang ternyata baik-baik saja. Soraya bahkan kembali melihat foto-foto Kai yang memenuhi portal berita online. Bahkan tagar CEO Adis comeback menjadi trending di jagat maya. "Kau memang sungguh luar biasa Kai. Tunggu aku tampan, aku akan mendatangimu," ucap Soraya dalam hati. Kai dan Rama memutuskan untuk pulang sebelum acara berakhir. Dengan alasan sang istri membuat Charles mengerti akan hal itu. "Sekali lagi terima kasih ya Om." Kai sungguh tidak menyangka akan mendapatkan sesuatu yang begitu spesial ini. "Anggap saja sebagai hadiah untuk pernikahanmu dan juga kehamilan istrimu Kai." Kai mengangguk, ia sungguh berterima kasih atas pemberian yang sungguh luar biasa ini. Saking tidak enaknya, Kai bahkan akan membayarnya. Namun Charles tentu saja menolak. Ia benar-benar tulus memberikan perhiasan yang diberinya nama Light of the Sky itu kepada Kai. "Kau tidak memberiku apa-apa Char," ucap Rama kepada sang sahabat. "TCK, kau bisa membelinya sendiri Tuan Rama hadiah Joyo Diningrat," jawab Charles dengan menekankan nama Joyo Diningrat. Keduanya pun pamit, dan secepat kilat Bei sudah berada di samping Kai dan Rama.
Kai kembali meng-cross-check keadaan melalui Bei, namun Bei mengatakan bahwa semuanya masih aman dan tidak ada pergerakan sama sekali. Kai mengangguk mengerti. Ketiganya pun berjalan menuju mobil dan melajukan mobil mereka untuk pulang ke rumah. Dua mobil lain pun segera menyusul. Ya, mereka adalah orang-orang Qi yang diperintahkan untuk mengawal Kai. Bei, apa kita meminta lebih banyak orang? Tanya Kai tiba-tiba saat ia merasa ada yang lain dengan mobil di belakangnya. Siap tuan, tidak. Hanya ada 2 mobil dengan 10 orang tuan. Jawab Bei yakin. Sepertinya kita punya tamu yang tak diundang. Jalankan mobil ke jalan tol yang sepi. Beritahu semuanya bahwa kita punya tamu. Perintah Kai kepada Bei. Siap tuan. Bei langsung menghubungi rekannya tentang perintah Kai. Sedangkan Rama, kini terasa sedikit gelisah. Ia tahu bahwa mereka tengah diikuti. Ayah, jangan tegang, percayakan pada abang. Ingat, ikuti semua yang abang katakan, ucap Kai kepada Rama yang dijawab anggukan oleh pria parubaya itu. Film action lagi kah? Koyon ndak abis-abis tuh, kapan endingnya iki? Batin Rama dalam hati. Bei mengemudikan mobilnya dengan cepat agar segera sampai di jalan yang sepi. Ia yakin tak lama lagi pasti orang-orang itu akan beraksi. Setidaknya ada sekitar 5 mobil yang mengikuti mobilnya. Tuan, sepertinya kita kalah jumlah. Tidak masalah Bei, fokus saja. Ingat, kamu fokuslah mengemudi. Siap tuan. Dor. Sebuah tembakan melesat mengenai kaca belakang mobil Bei kemudikan. Rama sungguh terkejut. Ia pun segera menundukkan tubuhnya. Bei, fokus, ayah, tenanglah. Kai membidik mobil di belakangnya melalui kaca belakang yang pecah. Dor. Gubrak-gubrak. Tembakan Kai tepat mengenai ban mobil dari lawan. Kini pengawal Kai melambatkan mobil mereka hingga bisa sejajar dengan mobil musuh. Dor. Dor. Saling menembak pun tak terelakkan. Namun Kai meminta orang-orang dari Wild Eagle itu untuk tidak menghabisi semua musuh, dia masih membutuhkan informasi dari mereka. Dor. Dor. Entah yang dikirim ini hanyalah pemula atau bagaimana, karena mereka sama sekali tidak ada seujung kukunya dari orang-orang Wild Eagle. Mereka dapat melumpuhkan musuh hanya dengan waktu singkat. Cekait, Bei menepikan mobilnya atas perintah sang tuan. Kai sungguh penasaran dari mana orang-orang itu berasal. Ada sekitar 16 orang yang ada di pinggir jalan karena satu mobil berisi 4 orang sudah kabur lebih dulu. Kai pun mendekat ke arah mereka. Ia mengacungkan pistolnya di salah satu kepala penguntitnya itu. Siapa yang menyuruh kalian dan dari mana kalian berasal? Orang-orang itu pun dipaksa keluar dari mobil oleh anak buah Silia. Mereka tampak mendapatkan beberapa luka akibat benturan mobil. Namun ada juga yang terkena luka tembak. Kemampuan mereka sungguh di bawah rata-rata. Sebagai seorang pembunuh profesional, mereka sangat jauh dari kata bisa ataupun ahli. Katakan siapa yang menyuruh kalian untuk menyerangku? Kai berkata pelan namun sungguh dalam. Mereka pun bergetar ketakutan. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang mau berbicara. Apa kalian memilih mati daripada mengatakan sesuatu? Dua. Kali ini Bei yang maju, dia berteriak keras lalu menendang salah satu dari mereka hingga tersungkur di tanah. Rama sungguh terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Bei begitu beringas. Selama ini ia hanya melihat Bei yang begitu tenang dan pendiam. Namun lagi-lagi mereka bergeming. Semua orang itu hanya menunduk, tapi kemudian mereka satu persatu jatuh ke tanah. Bruk, bruk, bruk. Rama kaget melihat pemandangan di depannya. Tidak diapa-apain, mengapa mereka terjatuh? Itulah yang ada di kepala pria parubaya tersebut. Namun tidak dengan Kai, ia hanya memicingkan sebelah matanya melihat semua itu. Bei bersama para pengawal yang lain langsung memeriksa keadaan orang-orang itu. Mereka semua sudah mati tuan. Mereka menggigit racun yang ada di bawah lidah mereka, jelas Bei. Ya, aku sudah menduganya. Rupanya ini hanya semacam peringatan saja. Urus semua jasad mereka dengan rapi. Aku kasihan, mereka hanya digunakan untuk bermain-main oleh bos mereka, jawab Kai. Kai membuang nafasnya kasar, ia yakin orang-orang ini berasal dari organisasi bawah. Tapi dari mana asal mereka, itulah yang jadi pertanyaan besar. Namun Kai yakin bahwa Mar X lah yang mengirim mereka.
Kemunculan dirinya di publik malam ini pasti cukup untuk membuat musuhnya itu panas. Aku yakin ini hanya permulaan. Aku mohon kalian lebih waspada lagi. Berhati-hatilah. Baik, kau urus ini semua dulu, jangan lupa memberi laporan kepada Ki. Bisa jadi Ki tahu dari mana asal mereka. Alu akan membawa mobilnya sendiri. Ah lupa, sepertinya mobilku harus ganti. Aku tidak ingin orang rumah heboh dengan kaca mobil yang pecah itu. Bei mengangguk mengerti, ia akan tinggal seperti perintah Kai. Tetapi ia tidak akan membiarkan tuannya itu membawa mobil sendirian. Bei kemudian memberi perintah kepada para pengawal yang lain untuk mengantar Kai dan Rama pulang. Bei masih khawatir jika para musuh akan kembali lagi. Dia tidak boleh lengah sedikit pun. Pada akhirnya Kai dan Rama menggunakan mobil lain untuk pulang. Sesuai dengan pengaturan Bei, ada setidaknya 2 orang yang ikut di mobil yang mereka naiki. Sebagai orang lama di Wild Eagle, bagaimana menurut kalian orang-orang tadi? Tanya Kai kepada 2 orang yang berada di depannya. Kalau yang saya lihat, mereka masih amatir semua, mister. Bahkan gurat ketakutan di wajah mereka sungguh masih terlihat. Mereka tampak seperti orang baru atau mungkin mereka ini adalah orang baru, jawab pengawal satu. Tapi motif apa yang digunakan oleh bos mereka saya tidak bisa menduganya juga. Jika benar mereka adalah organisasi bawah yang memiliki hubungan dengan Mer X, mengapa mereka mengirimkan orang-orang bodoh itu? Timpal pengawal 2. Kai mencerna setiap apa yang kedua orang di depannya itu katakan. Ia tengah menganalisa sesuatu. Entah mengapa ini tidak sesederhana yang terlihat. Sial. Kemudikan mobilnya lebih cepat lagi. Pengawal satu yang memegang setir kemudi langsung menginjak pedal gas dengan dalam. Ia tahu apa yang dipikirkan tunanya utuh. Kai di belakang mengepalkan erat tangannya. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan kalian, gumam Kai lirih. Tapi ternyata gumaman Kai masih bisa ditangkap oleh telinga Rama. Abang, ada apa? Kai bergeming dengan pertanyaan sang ayah. Ia bahkan tidak mendengar ucapan ayahnya itu hingga Rama menepuk bahunya. Bang. Yah, maaf abang gak dengar. Ada apa? Mengapa begitu tegang? Kai membuang nafasnya kasar. Ia sungguh benci dengan pikirannya kali ini. Namun ia harus mengatakan apa yang ada di dalam otaknya kepada sang ayah. Abang khawatir orang-orang tadi hanya sekedar pengalihan dan pengecoh ya. Maksud abang, mereka bisa jadi menyerang rumah kita? Kai mengangguk mendengar ucapan sang ayah. Namun sungguh ia berharap itu tidak terjadi. Sedangkan Rama wajahnya sudah pucat pasi, ada rasa takut yang menjalar di dalam dirinya. Meskipun di rumah sudah dilengkapi dengan banyak pengawal, namun tetaplah ia merasa begitu khawatir. Cekat 3. Mobil mereka berhenti tepat di halaman rumah. Kai dan Rama langsung berlari menuju rumah dan kamar masing-masing. Keduanya bernafas lega saat menjumpai istri mereka tengah tertidur. Bahkan Kai langsung menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Ia tergugu melihat sang istri yang tidur terlelap. Ia pun mendekati istrinya lalu mencium kening Kiran dengan lembut. Setelahnya Kai keluar kamar dan melihat kondisi adik-adiknya. Ia membuka satu persatu pintu kamar mereka untuk melihat bahwa semuanya baik-baik saja. Dan itu juga yang dilakukan Rama. Keduanya saling bertemu tepat di depan kamar Ana. Ayah dan anak itu menghela nafas kelegaan. Kai menatap Rama dengan sendu. Ada rasa sesal yang membuncah. Maafin abang ya. Kata itu lolos dari bibir Kai. Rama langsung memeluk sang putra. Kai menangis di pelukan ayah tersayangnya itu. Maafin abang ya, sungguh abang minta maaf Hicks. Abang sungguh membahayakan semua orang di rumah ini. Maafkan abang ya, Hicks. Rama membiarkan sang putra meluapkan semua yang ia rasakan. Rama tahu putranya itu sungguh sedang merasa tertekan. Di balik sikap tenang dan waspadanya Kai ternyata menyimpan banyak ketakutan. Rama pun mengusap bahu punggung lebar putranya itu. Bahkan Rama mencium pucuk kepala Kai. Ia menuntun Kai menuju ruang kerja agar orang rumah tidak mengetahui kegelisahan Kai. Karena Rama yakin Kai pun tidak mau terlihat lemah di hadapan semua orang. Rama mendudukkan Kai di sofa, ia lalu menggenggam erat tangan sang putra. Ia mengusap kepala putranya dengan sayang. Abang tidak salah.
Apa yang abang lakukan adalah untuk melindungi keluarga ini. Dan sekali lagi, abang tidak bisa mencakup semuanya sendiri. Abang bukan superhero di cerita film fiksi yang bisa berpindah tempat dengan teleportasi atau Doraemon dengan pintu ajaibnya. Abang manusia biasa seperti ayah dan juga yang lainnya. Jadi jangan merasa abang bertanggung jawab atas semuanya. Kai masih tergugu, Rama benar-benar baru melihat sisi lain Kai saat ini. Ia pun kembali mengusap pucuk kepala sang putra. Seorang Kai Bumi Abinawa menangis adalah hal yang langka terjadi. Kai mengepalkan tangannya dengan erat. Ia sungguh tidak akan membiarkan siapapun lolos jika berani menyentuh keluarganya. Bang, apakah masih ingat kejadian dulu, saat abang melindungi ayah dan momi di kota es? Usia abang baru 6 tahun tapi abang sungguh hebat menyikapi para penjahat. Dan saat momi diculik, usia abang baru 13 tahun kalau ayah tidak salah. Tapi abang bisa melumpuhkan para penjahat bahkan mampu menggunakan senjata dengan sangat profesional. Bahkan abang sama sekali tidak takut meski abang tertembak saat itu. Kai mengangguk, ia mengingat semuanya dengan jelas. Ia pun mengambil nafasnya dalam-dalam dan membuangnya perlahan. Kepercayaan dirinya kembali lagi. Baik ya, abang tahu apa yang harus abang lakukan. Terima kasih banyak ya, terima kasih. Rama tersenyum, ia pun kembali memeluk sang putra. I love you son. I love you too ya. I love you so much. Kai kembali ke kamarnya dengan membawa perhiasan yang diberikan oleh sahabat sang ayah. Ia meletakkannya di atas nakas lalu menuju walk-in closet untuk mengganti pakaiannya. Kini Kai sudah memakai piyamanya. Bang, abang baru saja pulang apa sudah dari tadi? Baru aja sayang, apa aku mengganggu tidurmu? Kiran menggeleng, ia pun bangkit dari posisi tidurnya dan duduk di pinggiran ranjang. Kai pun duduk di sebelah istrinya lalu membelai rambut panjang sang istri. Aku hanya sedikit lapar saja. Mau makan apa, Ham? Tidak usah bang, aku mau buat susu saja. Kiran berdiri hendak menuju ke dapur. Namun oleh Kai tangan Kiran ditarik. Ia meminta sang istri untuk kembali duduk. Kai akan membuatkan susu untuk sang istri. Kai pun segera keluar dan menuju dapur. Kiran tersenyum melihat suaminya itu. Ya Allah, terima kasih telah mengirimkan suami dan keluarga yang begitu baik dan perhatian untukku. Bu, jika ibu masih ada pasti ibu akan bahagia dengan kehadiran calon cucu ibu. Ibu juga pasti akan sayang dengan abang seperti Momi menyayangi Kiran. Semoga abang selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pagi-pagi sekali Lucky dan Mira dikejutkan oleh seorang wanita berpakaian sangat seksi yang duduk di depan ruang CEO. Wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Soraya. Ya, Soraya datang ke perusahaan dengan memakai dress warna maron sepaha dengan belahan dada yang sangat rendah. Tubuh seksi bak gitar Spanyol itu begitu terlihat karena dress yang ia pakai sungguh ketat. Bahkan kedua aset kenyalnya nampak menyembul keluar. Lucky dan Mira hanya menggelengkan kepala melihat tampilan Soraya tersebut. Bagi keduanya Soraya tak ubahnya seperti wanita malam yang menjajakan tubuhnya. Lucky yang pria sejati pun begitu muak melihat wanita seperti Soraya. Hai Luke, Mir, bagaimana kabar kalian? Lucky sangat enggan meladeni wanita yang ada di depannya itu. Ia pun melenggang masuk ke ruang CEO tanpa menjawab sapaan Soraya. Kabar baik. Maaf Mas Lucky agak sensi pagi ini soalnya kerjaannya sangat banyak. Kau sendiri bagaimana Soraya? Aku lihat kau selalu bersama Hugo Gladwin. Apa kalian bersama? Oh tentu tidak. Aku sekarang dalam status single alias tidak dimiliki siapapun. Mira tersenyum dengan jengah, ia sungguh sangat malas harus berlama-lama basa-basi dengan Soraya. Mira pun akhirnya pamit undur diri untuk kembali ke ruangannya. Soraya mendengus kesal. Ia merasa diabaikan oleh Lucky dan Mira. Tak berselang lama, orang yang ia tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Senyum pun mengembang di bibir merah wanita seksi itu. Morning Kai, how are you babe? Kai mengambil nafasnya dalam-dalam. Ia sungguh tidak ingin menemui wanita ini sekarang. Tapi mungkin ini adalah salah satu petunjuk untuk segera menjalankan rencana selanjutnya. Kai pun mengangguk lalu mempersilahkan Soraya untuk ikut masuk ke ruangan miliknya.
Wanita itu pun sungguh senang. Kedatangannya diterima baik oleh Kai. Aku yakin Kai menyukaiku. Tidak sia-sia aku bangun pagi-pagi betul tadi, gumam Soraya pelan. Ia kemudian mengekor Kai untuk masuk ke ruang CEO. Kai, kau sudah datang. Ini ada beberapa berkas yang harus kau periksa terkait kerjasama dengan klien baru. Taruh di situ dulu, Luke. Aku punya tamu penting saat ini. Kai memberi kode kepada Lucky. Lucky yang paham langsung keluar dari ruangan. Sedangkan Soraya yang melihat Lucky keluar langsung bangkit dari duduknya kemudian menjatuhkan tubuhnya di sebelah Kai. Kai, apa kau merindukanku? Oh ayolah kau pasti menginginkanku kan? Apa kau tidak bersama Hugo? Aku lihat kalian sungguh serasi. Dan dia terlihat begitu mencintaimu. TCK, Hugo pria yang payah. Dia sungguh tidak bisa dibandingkan denganmu. Sungguh? Iya benar. Kau begitu luar biasa Kai, dan Hugo dia hanyalah pecundang. Kai tersenyum puas. Ia membiarkan Soraya menyentuh dadanya. Namun setelah Lucky berhasil mengambil beberapa foto, Kai langsung bangkit dari duduknya. Ia berdiri dan berjalan ke meja kerjanya. Soraya sedikit bingung dengan tingkah Kai. Tadi Kai seperti menerimanya namun sekarang tiba-tiba Kai menjauhinya. Pulanglah dulu Soraya. Aku akan menemuimu nanti malam. Kau tunggu aku di alamat yang kuberikan. Mata Soraya berbinar, ia pun mengangguk lalu keluar dari ruang itu dengan terburu-buru. Setelah wanita itu keluar Kai langsung membuka jasnya dan membuangnya ke tempat sampah. Ia bahkan segera berjalan ke kamar mandi dan mengganti semua pakaiannya. Kenapa bro? Takut banget alergi. Sialan lo Luke. Kalau bukan karena rencana ogah banget gue disentuh-sentuh sama tuh wanita. Lucky tertawa puas melihat sang sahabat. Mereka berdua lantas duduk dan Kai meminta hasil foto tadi. Kirimkan foto-foto itu dan rekaman suara Soraya ke alamat Surel Hugo. Lucky mengangguk patuh, ia langsung melakukan apa yang diperintahkan Kai. Tak. Hanya butuh waktu 2 menit Lucky sudah mengirim foto beserta rekaman suara Soraya kepada Hugo. Keduanya tersenyum lebar. Apa kau yakin ini akan berhasil? Pasti, Hugo tengah dalam mode bucin. Dia pasti akan marah jika tahu Soraya berkhianat. Aku yakin Soraya tidak akan bisa lepas dari pria itu. Tapi Kai, apa kau tidak khawatir mengenai Hugo? Aku dengar semalam kau. Kai mengangkat tangannya sebagai tanda dia tidak mau membahas kejadian semalam. Kai rasa sudah tidak ada waktu untuk melihat ke belakang. Saat ini yang jadi fokusnya adalah menyelesaikan Hugo secepat mungkin. Namun sekali lagi, dia tidak boleh gegabah. Hugo memiliki koneksi yang bagus dengan dunia bawah, dan Kai tidak ingin mencelakai orang-orang terdekatnya. Kali ini lawan yang dihadapi tidak sederhana. Meskipun dia memiliki Ki, tapi juga dia tidak bisa memberikan tanggung jawab penuh kepada Wild Eagle. Ia tetap harus punya rencana yang matang untuk menjerat Hugo. Dan apa yang ia lakukan saat ini adalah tahap demi tahap rencananya menarik Hugo untuk membawanya keluar dari lingkungan aman yang dimilikinya. Lalu apakah kau akan menemui Soraya? Tentu, dan pastinya aku tidak akan sendiri. Apakah aku akan ikut? Tidak, kau di rumah saja bersama Mira dan Layla. Aku bisa mengatasi ini sendiri bersama orang-orangku. Kau tidak perlu khawatir, Luke. Lucky mengangguk mengerti. Dalam pikiran Kai ia sungguh tidak akan melibatkan orang-orang terdekatnya dalam rencananya kali ini. Ia merasa Hugo akan menghampirinya dan pastinya pria itu tidak akan sendiri. Hal itu akan sangat membahayakan bagi siapapun yang ikut dengannya. Beradalah di rumahku Luke. Tidak perlu Kai. Aku akan berada di rumahku sendiri. Tapi aku sungguh khawatir. Lucky tersenyum, ia kemudian menepuk bahu sahabatnya itu dengan pelan. Fokuslah terhadap rencanamu. Jangan khawatirkan kami.